Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan ma'alika dari kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 1134 ya. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha atallahu anhu. Itu ya Pak Haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhadha amwalan nasi, man siapapun akhadha yang meminjam alias ngutang. Di situ diterjemahkan apa Pak Ustaz? Mengambil. Arti dasarnya memang mengambil. Tekstualnya akhadha itu artinya mengambil, tapi konteksnya dalam hal hadis ini itu ngutang. Orang yang ngutang harta orang lain, yuridu ada'aha, orang tersebut ingin bercita-cita ada'aha untuk membayarnya, mengembalikannya. Atallahu anhu, maka Allah akan memudahkan mengembalikan utang itu. Orang yang utang niat segera bayar, maka akan dimudahkan untuk bayarnya. Kalaupun seandainya dia itu meninggal sementara utang itu belum bisa diselesaikan, terus orang itu memang ada ikhtiar, ada niat, ada usaha untuk bayar, maka di akhirat hitungannya sudah selesai. Tapi kalau memang dia nggak ada niat, ya, yang sebalik, yang seterusnya itu waman akhadhaha, dan siapa yang mengambil atau meminjam ngutang harta orang, yuridu itlafaha, dan ia ingin itlaf, nilep. Nilep ternyata dari bahasa Arab. Itlaf, nilep, hampir mirip kan ya. Itlafaha, dia niatnya memang nggak mau bayar. Gak usah dibayar apa-apa, duitnya banyak ini. Niat utang, tapi niatnya nggak bayar. Gak usah, dia mah duitnya banyak. Kalau kayak gitu, atlafahullah, maka Allah akan nilep. Artinya Allah ya akan mempersulit dia untuk bisa bayar utang. Nanti kok sampai meninggal, utang itu belum diselesaikan, urusannya ganti nanti di akhirat. Ya rajin sholat, ya sholatnya buat bayar utang, puasanya buat bayar utang. Itu kalau memang dia tidak ada ikhtiar, usaha, niat untuk bayar. Tapi kalau niat bayar, begitu meninggal kok belum selesai, maka urusan akhiratnya dianggap selesai. Nah, tapi kalau memang dia nggak mau niat bayar, ngambil utang tapi yang sengaja kabur, ya wis, nanti nggak kejar di dunia, dikejar di akhirat. Tetapi dalam hadis lain
Ya memang masalah utang ini urusan dunia tapi ke bawah di akhirat. Ada bunyi hadis, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yubdu anhu. Jiwa seorang mukmin itu mu'allaqah. Mu'allaqah itu ngegantung. Ngegantung itu apa? Ke surga enggak, ke neraka enggak itu. Apa? Gentayangan. Rohnya orang itu berarti kalau seandainya ada roh gentayangan itu roh orang yang mati bawa utang. Dan dia niat memang niat tidak bayar. Itu rohnya gentayangan. Belum diterima oleh Allah. Itu orang yang mati ninggal utang dan memang enggak ada niat sama sekali untuk bayar. Hatta yukdo'anhu sehingga hutang itu dibayar. Kecuali kalau memang ahli warisnya itu mau menyelesaikan utang itu. Makanya di budaya kita itu kan ada sambutan biasanya ya, entah dari ahli waris, entah dari tokoh masyarakat. Salah satu intinya itu menyampaikan masalah utang piutang. Para jamaah ahli waris, ini kalau almarhum punya utang, mohon menghubungi ahli waris. Lah ahli waris itu akan membayar kan kalau ada bukti. Lah kalau nggak ada bukti, tiba-tiba datang, bapak kamu utang sama saya 10 juta, buktinya mana? Ya kalau nggak ada bukti lah. Makanya Islam itu udah antisipasi jauh-jauh hari. Di surah Al-Baqarah itu ada bunyi ayat. Itu ada di ayat terpanjang, satu ayat tapi panjangnya satu halaman full, 15 baris. Satu ayat 15 baris cuma ada satu tok. Dan itu bahas masalah utang. Bunyi ayat awalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Kalau kita ngadain transaksi hutang piutang, maka faktubu, catat, tulis. Ya kalau utang gede sih udah ada ya, rumah udah ada PTN, motor udah ada leasing. Iya, yang repot kan utang di warung ini loh. Galon ini. Kalau galon saya memang nggak pernah hitung Pak Satam, pokoknya saya nggak tahu loh, pokoknya sampai dia hitung saya nggak nyatet. Pokoknya kalau ini bilang udah berapa, berarti kan dia yang nyatet kan ya. Kalau dia bilang 10, saya bayar 10. Kalau dia bilang 5, ya bayar 5. Seharusnya memang dua belah pihak, cuman kalau salah satu pihak udah percaya ya wis. Yang repot kan memang begini ya. Utang tetangga warung-warung itu. Ya iya. Lah Quran itu bilangnya udah jauh-jauh hari faktubu sauruh nyatet. Lah nyatet itu kan seharusnya ya memang dua belah pihak. Tapi kalau salah satu pihak udah percaya, ya sudah. Kalau kayak model saya galon kan saya nggak pernah tahu malah. Paling kadang istri udah berapa Pak? 10 bayar. 5 kadang bayar. Yang repot kan kadang ya pulang dari masjid rokok habis sih Pak Wir ya. Rokok ambil dulu. Nah begitu nyampe rumah besoknya kadang lupa. Yang repot kan di situ. Lah utang yang namanya utang kalau sampai meninggal kok belum kebayar, ya wes itu nanti ditagih. Hatta yubdu anhu sehingga utang itu dibayar. Khawatirnya udah pede masuk surga ternyata ada rokok sebungkus ngalangi pintu surga ya. Repot. Tunggu dulu. Repot. Masalah utang ini memang. Tapi dalam hadis ini riwayat Bukhari, kalau memang dia niat, terus pokoknya saya nggak niat utang kok. Kalau itu pokoknya bayar. Seandainya kok ada kelupaan, ya di akhirat urusannya beres. Yang repot itu kalau memang sengaja nggak bayar utang. Lah kadang orang punya utang itu lucu ya. Saya itu dulu waktu usaha itu ada temen waktu mau nikah. Itu kalau budaya Betawi kan nganter seperangkat kamar ya. Lemari, kerja rias, terus tempat tidur. Lah karena dia temen kuliah, temen baik ya wes lah. Nyicil sekali, 2 kali, masih sisa ya lumayan banyak. Asal ketemu saya puter balik. Ditelepon, kalau tahu telepon saya ya nggak diangkat.
Pernah nyoba pakai telepon istri, begitu tawan suara saya dimatiin. Pas khotbah Jumat itu pernah. Lagi khotbah Jumat, dia itu ada di barisan ketiga. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, saya madep ke belakang, udah nggak ada. Terus ya namanya dulu temen kuliah, temen ini kan ya cerita-cerita kadang sama temen. Si itu dulu ngutang udah seberes belum, diiklasin enggak, saya bilang. Lah terus gimana? Lah ntar kalau tahu kabar dia meninggal, insya Allah saya ikhlasin. Biar bagaimana wong saudara sesama muslim. Tapi sekarang belum saya ikhlasin, belum ikhlas saya. Lah kalau mungkin 100, 200 Pak ikhlas saya. Gila kalau banyak ayo. Nah, terus ada hadis lain, cuman teks Arabnya lupa saya. Ketika kita menghutangi seseorang, orang itu kok belum mengembalikan, maka setiap hari sama saja kita mensodakoi sejumlah uang yang kita ngutangi itu. Oh, lumayan. Kalau 10 tahun baru bayar, berarti kita 10 tahun sedekah ngalir terus. Duit kita utuh lagi ya. Dan ini saya pertama kali dengar dari videonya Gus Dur. Orang memberi dan orang ngutangi itu bisa jadi pahalanya lebih besar orang ngutangi. Karena orang memberi, yang diberi belum tentu butuh. Tapi kalau orang ngutangi kok sampai dia bilang pinjem ngutang, itu berarti kan dia sangat butuh. Nah terus seandainya dia minjem umpama 10 juta, sebulan, 2 bulan kok belum bisa bayar, maka setiap hari kita senilai bersedekah kepada orang tersebut 10 juta sampai nanti utang itu dikembalikan. Oh man, makanya man, kalau gembor butuh man, utangi man. Berapa bos? Lah pokoknya itu sehari itu sama saja dengan sedekah sejumlah yang kita pinjamkan itu. Nah sementara kalau dipulangin uang kita yo utuh. Kalau yang dipulangin berarti Terus selama sebelum dipulangin, makanya saya prinsipnya yaitu pokoknya saya belum ngiklasin, kecuali nanti kalau nanti dengar kabar dia meninggal baru saya ikhlasin. Atau kalau enggak saya yang meninggal duluan ya saya ikhlasin. Lumayan kalau nanti sampai 30 tahun yang akan datang kan yuk banyak ya. Makanya kalau yang pada orang utang dikit ben biarin, belum saya ikhlasin kecuali cuman kadang kalau kita lagi kepepet ya mau ditagih susah, nggak ditagih kita butuh. Kalau pas lagi nggak butuh sih biasa-biasa aja, lupa malah kadang. Aduh ya Allah, masalah utang itu banyak mau aman lah. loh. Sahabat Umar bin Khattab itu meninggal dalam keadaan punya utang, sampai rumahnya itu dijual untuk bayar utang. Namanya, maka rumahnya itu disebut Darul Hadonah, rumah apa kalau kita ngutang jaminan. Kalau kita BPKB lah ya. Lah rumahnya sahabat Umar itu jaminan utang. Padahal beliau seorang presiden. Itu utang bukan utang negara, utang untuk makan ini. Untuk makan sehari-hari itu sampai ngutang sampai jual rumah. Itu kelas presiden. Ini kelas presiden. Kelas lurah aja di sini. Wah, luar-luaran duitnya ya. Lah ini kelas presiden, khalifah. Baitul Mal itu dalam pengawasan beliau. Padahal pada saat Umar bin Khattab itu lagi gencar-gencarnya ekspansi bisnis ke luar negeri. Sampai saat itu gereja apa itu dibeli, dijadikan jadi masjid. Namanya gereja Hagia Sophia apa itu. Sampai sampai ada hukum muslim sholat di masjid, hukumnya apa, yaitu pakai hukum itu. Sahabat Umar itu sholat di gereja, tapi akhirnya kemudian dibeli dijadikan masjid. Itu saking kayanya pemerintahan saat itu, tapi presidennya miskin. Sampai rumahnya kejual buat bayar utang, namanya Darul Hadonah. Di rumahnya dijual kemudian untuk menyelesaikan utang yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan dalam riwayat itu ketika Umar ini ketahuan punya utang,
oleh pejabat-pejabatnya. Ini kan mau gajinya mau ditaikin. Lah cuman kalau mau memberikan langsung ke Umar nggak berani. Kan Umar ini terkenal galak orang. Akhirnya ngomong ke putrinya namanya Hafsah. Hafsah, ini saya dengar bapakmu kayaknya buat makan sehari-hari sampai ngutang. Bagaimana kalau gajinya sebagai khalifah oleh bendahara negara saat itu ditaikin? Oh ya udah. Nah, kemudian Hafsah ngomong ke bapaknya, Pak, ini para pejabat mungkin menteri, ya menteri keuangan apalah ya rapat, katanya bapak ini gajinya mau ditaikin. Malah marah. Hafsah, kamu kan istrinya Rasul. Lah Rasulullah itu sehari-hari hidupnya gimana? Apakah ya punya gaji? Ya enggak. Lah terus, lah iya yang saya tiru ya Rasul itu. Ditawarin naik gaji enggak mau. Malah kalau kita enggak ditawarin pengennya sampai dibilang-bilain mogok demo ya Pak Pardi ya. Tapi yang memang kelasnya beda ya. Sahabat Umar, seorang presiden memimpin negara kaya tapi presidennya miskin. Lah kadang malah ini presidennya kaya, negaranya siang bola. Nyatanya pada bahagia gini ya. Indonesia itu negara terkenal sakti luar biasa, dikorupsi tahun-tahunan ya enggak bangkrut-bangkrut ya. Ya kalau dulu yang korupsi cuma Pak Harto dan keluarga, sekarang semuanya mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat oh tapi nyatanya enggak bangkrut-bangkrut ya, masih aja rakyatnya ya pada seger-seger. Dulu yang Shogun sekarang ya ganti ya Pak Ustadz. Iya. Makanya Indonesia dibilang negara, nyatanya rakyatnya yo. Ya man yo. Bentar lagi expander apa rasna? Kok sampai ke situ ya. Masalah utang. Kemudian selanjutnya man akhraja adzan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah, rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri. Man siapapun akhraja yang mengeluarkan, membuang adzan kotoran minal masjidi dari masjid. Wah ini Mbah Slamet sama Ile ini. Iya. Bahasa gampangnya yang ngebersihin masjid. Banallahu, maka Allah akan membangunkan lahu untuk orang tersebut baitan, satu rumah fil jannati, di surga. Berarti Tile Mbak Selamat udah pesen kapling di sono. Ayo, jadi ini dalilnya jadi marbot ini. Dalilnya jadi marbot ini ternyata ini. Seorang yang mau membersihkan masjid, membuang kotoran yang ada di dalam masjid, maka Allah akan mempersiapkan rumah khusus di surga. Dan memang masjid itu ya harus selalu bersih ya, suci. Penting suci, bersih kan belum tentu suci, suci belum tentu kelihatan bersih. Karena debu itu suci. Lah kalau debu dari jalanan yang banyak tai kucing, kalau debunya asal nggak kelihatan nyata di situ buat ngegulung telur kembang pasir, ya tetap suci. Debu itu suci. Kalau seandainya sore gitu sebelum dipel kan debu banyak buat tayamum. Saya seumur-umur ngerasain tayamum ya kemarin ya. Waktu dirawat di rumah sakit itu cuman sehari kok berapa kali doang. Habis itu ya wudu, masain wudu. Perasaan kayaknya gimana gitu loh kalau tayamum. Udah pernah nyobain tayamum ini? Belum ya. Dulu waktu di pesawat itu saya bertahan wudu, alhamdulillah bisa. Saya bertahan ngantuk-ngantuk, saya tahan-tahan. Nyetel musik kayak apa biar gak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Man udhilla indahu mu'minun falam yansurhu. Man siapapun udhilla yang dizalimi, disakiti, dihinakan,
indahu di depan mata dia mukminun seorang mukmin falam yansurhu dan ia tidak mau menolongnya wahwa sementara dia itu yaqdiru mampu. Ada orang terzalimi kita tahu tapi kita nggak mau nolong padahal kita mampu. Lain urusan kalau memang tidak mampu. Maka ada di hadis lain itu kan man ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik maka rubah dengan tangan. Tangan ini maksudnya kekuasaan. Maka untuk mengubah kezaliman, kemungkaran yang paling efektif itu ya penguasa. Sering saya nyontoin keramat tunggak itu bisa bubar ya karena penguasa. Kalau nggak ada penguasa biar demo puluhan kali ya nggak tadi. Yang di Surabaya Doli Eman asli pengalaman cuma pura-pura diem takut diledekin. Itu ya bisa bubar karena tangan penguasa, tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan penguasa nggak bubar-bubar. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau bukan penguasa ya dengan lisan. Dengan lisan itu pembicara. Kalau sekarang ya dengan ketikan di media sosial. Kemarin apa saya lihat di YouTube jalan ini pinggir kali sama belakang sono masalah sampah gitu masuk ternyata komennya ribuan ya. Tapi nggak tahu deh belum ada tanggapan dari itu ya apa pinggir kali itu pinggir kali yang sini loh Pak Ji. ada tulisan itu dari tulisan dilarang buang sampah Sebelum Pak Ji sebelumnya itu saya lihat ada video yang videoin dia sambil jalan kayaknya naik motor kayaknya wong di videonya itu gini nah terus di jalan belakang sini tuh tahul yang komen ribuan tapi nggak tahu dah. Nah itu kan termasuk ikhtiar merubah ketidakbaikan. Kalau kita bukan penguasa ya dengan tadi dengan lisan sekarang kan nggak harus dengan mulut ya dengan tulisan dengan ketikan. Fa illam yastati fa biqalbi kalau nggak mampu ya dengan hati ngedoain. Wa huwa yaqdiru ala ayyan surahu sementara dia mampu untuk menolongnya adzallahullah maka Allah akan menghinakan orang tersebut ala ru'usil ashhad di hadapan orang-orang yang menyaksikan yaumal qiyamati di hari kiamat. Ada kemungkaran tapi kita diem aja. Kemungkaran itu bukan hanya orang mabuk dan lain-lain ya. Pokoknya asal sesuatu yang tidak pantas, tidak cocok, tidak ini kok kita antepin aja ya, kita berarti setuju dengan ketidakbaikan itu. Ya paling tidak ya tadi ngedoain itu cara paling rendah. Kalau bisa atasnya dengan berkomentar dengan mulut atau dengan tulisan. Kalau nggak mampu ya, kalau paling tertinggi ya dengan kekuasaan. Maka salah satu alasan seorang muslim menjadi penguasa seharusnya ya itu untuk merubah kemungkaran. Lah kalau penguasanya sendiri yang ngajarin, ya sangel. Mau berantas judi malah diajarin ya, sangel. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini fadilahnya orang yang azan ya. Aman ya, Man. Azan as-salatu khairun minan naum. Mari tidur lagi. Tidur lagi. Man siapapun azana yang mengumandangkan azan. Sab'a sinina 7 tahun. Sudah ada 7 tahun belum azan? Belum ya? Baru 2 tahun. Muhtasiban karena mengharap ridho Allah. Lah kalau yang muadzin digaji kan ngarepnya gaji. Nah, kalau kayak di sini kan enggak digaji. Kalau yang di masjid-masjid gede itu azannya bagus-bagus, ya maklum wong digaji. Makanya bercandaannya Gus Bah itu luar biasa. Di Indonesia itu kalau imamnya bacaannya asal mangap, ya maklum wong
nggak digaji. Lah kalau di Saudi imamnya bagus-bagus, gajinya gede kok. Gajinya konon sampai puluhan juta. Lah kalau suaranya bagus, apalannya banyak, yo wajar lah yo. Wong dia asal habis ngimami ngapalin lagi, belajar lagi. Lagi ini di sini habis ngimami macul. habis ngimami ngarit, nggak sempet ngapalin. Makanya yang dibaca yo kulu, ya maklum lah. Saya dulu pernah ngeledekin imam Islamik. Gajinya itu kan hampir UMR ya. Berarti sekali takbiratul ihram itu paling enggak 50.000. Sekali Allah 50.000. Lah kalau suaranya bagus ya wajar 50.000. Sekali azan di Masjid Al Husna depan Terminal Priok itu azan cuma azan tok. Yus nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah, pokoknya kerjanya habis adzan udah tidur, habis tidur ntar adzan lagi. Terus cuma adzan aja, nggak tahu loh niatnya ya lillahi ta'ala boleh gaji yo, Allah alam yang tahu kan dia sendiri kan ya. Kalau di sini kan lillahi ta'ala ya man ya nggak ada yang gaji, paling-paling setahun sekali dapat daging kurban. Sama datang. Dapat daging kurban, kalau enggak ntar ya Idul Fitri dapat jatah. Lagi Allah kawan. Lagi Allah. Man adzana, siapa yang mengumandangkan azan sab'a sinina 7 tahun muhtasiban karena mengharap ridho Allah. Kataballahu lahu, maka Allah mencatat lahu untuk orang tersebut bara'ah, pembebasan minan nar, dari api neraka. Wis makin sering dia adzan itu ibarat pesen tameng untuk melindungi diri dari api neraka. Orang yang pertama kali mengumandangkan adzan itu sahabat Bilal bin Rabah. Sampai sekarang namanya diabadikan untuk orang yang mengajak woro-woro sholat, namanya Bilal. Nah, kalau di sini ntar asal azannya suaranya ciri khas. Ntar kok suatu saat situ nggak ada, diinget orang. Biasanya itu ada yang adzan suaranya as-salatu khairum minan naum. Kata Pak Pardi, turun mani. Udah bangun kira ya udah. Emang. Lagi gitu malam. Tambah ngantuk gitu. Coba kan sekali-kali ntar adzan subuh itu nggak pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bangun tuh pada bawa pendung apa. Kenapa berapa? Kalau perlu itu adzannya jam 5:30 mau jam berapa loh. Kalau nggak jam-jam 7 lah ya. Situ mau berangkat kerja langsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ntar kalau ada yang tanya, lihat tadi saya adzan subuh diem aja lah, makanya saya adzan di jam 7. Bisa kesiangan. Ya, karena adzan kita mendayu-dayu gitu. Sholatnya sama naumnya panjangan naumnya. As-salatu khairum minan naum. Berarti sholat lebih baik daripada tidur. Tidurnya panjang, yang kedengaran kan tidurnya doang. Maka disuruh tidur ya saya tidur. Pantesan Pak Ari tidur lagi. Disuruhnya tidur. Kalau adzan di Masjidil Haram kan naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Makanya ya tidurnya bentar. Kalau maunya pendek emang enggak panjang. Dia pernah tidur lagi. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Man aghnaba wa huwa yadhaku.
dakhalan nara wa huwa yabki. Man siapapun aunaba yang berbuat dosa, wa huwa sementara dia adhaku cekikian tertawa. Langsung sambil berdiri langsung tapi astagfirullahaladzim. Setiap subuh makanya pujiannya istighfar kan itu ya man ya. Astagfirullah. Dari dulu anak masjid. Oh iya, Baik-baik. anak baik-baik. Primus lah baik ya, pria musola. Tapi primus yang lain ya gak enak, kan? Pria muka setan. Dakhalan naro, kalau sampai ia belum bertaubat, dakhalan nar, maka ia akan masuk neraka. Wa huwa yabki, ia dalam keadaan nangis. Alhamdulillah udah taubat. Tiap subuh istighfar, selesai sholat ya istighfar. Insyaallah ya. Jadi mualaf ya, gimana ya? Mualaf. Saya mah dibilangin aku sholat. Oh iya lupa saya aku sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ay ya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indah. Man siapapun arada menghendaki ayya'lama ia mengetahui ma lahu indallah, apa yang diinginkan di sisi Allah. Falyanzur, maka telitilah, maka lihatlah, malillahi indahu, apa yang kita perbuat untuk Allah. Kalau kita ngarep dari Allah semakin banyak, tentunya ya kita berbuat untuk Allah ya banyak. Kalau pengen mancingnya itu dapatnya ikan emas, yang mahal apa Pak? Emas ya? Emas, maka umpannya yo mahal, pelet. Kalau umpannya cuman cacing, yo dapatnya betok. Lah, ya kan begitu ya. Iya. Orang kalau pengen rizkinya itu serezekinya kayak ikan emas, maka yo pancingannya yo pelet. Tapi kalau pengen rezekinya betok, pancingannya yo cacing. Tinggal ngorek disambah. Yes begitu. Kalau pengen dapatnya gede, yo mancingnya modalnya yo gede. Kalau pengen dapatnya kecil yo cukup tadi cacing. Lah kita ngarep dari Allah itu berapa, maka pertanyaan baliknya apa yang kita berikan untuk Allah. Ngarepnya banyak, tapi iya ngarepnya dapat ikan emas kok mancing pakai cacing. Dapat ya kira-kira? Harus makan emas. Enggak mau ya? Gitu. Enggak mau ya, begitulah analoginya seperti itu. Pengen ini proyek lancar yo. Sering makan-makan lah. Iya. Ya enggak harus itulah. Ya kerupuk-kerupuk kulit apa-apa. Semangat. Semangat. Oh, ini hadis loh kan. Percaya enggak percaya ya terserah ya. Iya sih. Ya, iya. Semakin banyak kita keluarkan, maka semakin banyak yang masuk. Kalau nggak ada yang dikeluarkan, yang mau masuk ya nunggu dulu. Pernah begitu. Susah banget. Apa ini? Oh iya. Belum dikeluarin yang dulu. Belum dikeluarin yang lama. Perut ini loh, kalau yang lama kok belum dikeluarin, ini biar di depan ini ada sop iga nih nggak enak ini. Iya, bededek. Kalau orang Jawa bededek, tapi kalau ini udah plong, nah ini baru nikmat banget di depan. Ya urusan rezeki ya nggak beda-beda jauh begitu.
semakin banyak butuhnya, maka semakin banyak yang masuk. Makanya saya dengar ceramahnya Kiai Anwar Zaid itu ketawa tapi kok yo bener ya. Beliau mengibaratkan kebutuhan rezeki itu kayak tetek perempuan Baji. Kalau belum dibutuhin itu tetek kecil. Pas dibutuhin gede. Pas nanti udah nggak butuh kecil lagi. Itu rezeki Mas. Kalau pas lagi butuh ya gede. Kalau udah nggak butuh ya balik ke asal rata. Itu saya dengar pertama dari Kiai Anwar Zaid. Saya bayang-bayangin kok iya ya. Dulu kita waktu masih sendiri itu dapat penghasilan ya segitu-segitu. Tapi begitu nanti udah menikah, udah punya anak, terus anak biaya sekolah, itu ya lagi butuh gede-gedenya kan. Nanti begitu anak udah selesai semua, gimana Pak Haji? Yang udah ngalamin ini? Habis lagi. Habis lagi. Balik dari nol lagi. Yang sudah ngalami. Kan yang lebih berpengalaman dalam hal ini kan Pak Haji ya. Ya begitulah rezeki seperti itu. Man arada ayya'lama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indah. Seberapa besar kita mengharap dari Allah, maka berapa besar yang kita berikan untuk Allah. Seberapa besar yang keluar, maka yang masuk itu lebih besar dari itu. Kalau ngendep ya wis diem. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada amran, siapa yang menghendaki satu urusan, fasyawara, maka ia bermusyawarah fihi, dalam hal urusan itu, imra'an, dengan orang lain, musliman, yang patuh dan taat, waffaqahullah, maka Allah akan mengaruniakan apa itu, terkabulnya keinginan itu, li'arsyadi umurihi, untuk menunjukkan urusan-urusan itu. Kalau kita ada masalah mau berembuk dengan orang, insya Allah ada solusinya. Intinya gitu. Lah kalau kok diem aja dipikirin, stres lah. Tapi yo cerita, lihat-lihat dulu, jangan asal ada ketemu orang cerita, wah. Asal ketemu orang, sulit. Ketemu orang begitu, wah, yo bukan solusi yang didapat, malah raja ngeluh gitu. Cerita ke orang yang kita yakin orang itu bisa memberi solusi. Lah kok diem baik di rumah, dicekek sama bini. Untung nggak diracun. Tapi kalau mau keluar cerita, ya siapa tahu orang yang kita ceritain itu, walaupun bukan dia ya, cuman dia kan bisa menjadi perantara. Oh si Ono kayak kemarin cari tenaga, oh kan. Karena kita ini kan ya, makanya kita hidup bertetangga begini kan, salah satu fungsinya kan itu. Kalau karyawan kayak Gembor mah, yes, pokoknya segitu-segitu aja ya Bar. Iya, tapi kalau kita di bidang jasa, ya butuh orang lain, butuh cerita ke orang. Makanya kadang yang tempat cerita itu harganya mahal buat promo kan, buat cerita kan. Itu intinya kan urusannya ini kan begini ya. Wasyawirhum itu artinya sawara, rembukan, cerita ke orang. Ada problem cerita. Tapi tadi lihat-lihat dulu siapa yang kita ceritain. Jangan asal ketemu orang cerita. Wah, wes bukannya solusi malah tambah parah. Iya, cerita lagi ini nih. Tapi ya kira-kira ini orang ini gimana kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Man arda walidayhi faqad ardallah. Man, siapapun, arda, yang membuat ridho, walidayhi, kedua orang tuanya, faqad ardallah, maka akan membuat ridho ke Allah. Kalau dalam redaksi lain ya ridhollah fi ridhol walidain. Wa man ashata walidayhi, siapa yang membuat murka, marah kedua orang tuanya, faqad ashatallah, maka sama aja dia membuat murkanya Allah.
ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sehebat apapun orang durhaka sama orang tua, berani sama orang tua, wis alamat aja, alamat nyungsep aja, sengsara ya. Biar dia Twitter gelarnya prof itu provokator atau profesor ya, gelarnya panjang, ilmunya sundul langit ya. Tapi kalau sama orang tua berani, selesai dia udah banyak cerita. Saya dulu tuh punya kenal orang, dia itu alim pintar. Saya pertama kali belajar ilmu nahwu itu ke beliau. Cuman hidupnya itu belaksak, gak ketulungan. Punya usaha ini gagal, ini gagal, sampai ujungnya rumahnya kejual. Akhirnya saya udah ke Jakarta. Waktu pulang ke rumah, dia cerita keadaan saya begini. Loh, kok bisa Pak? Kan saya tahu Bapak ini orangnya pintar begini. Ya dia cerita waktu dia sekolah itu pernah dilarang sama orang tuanya, masalah apa itu orang tuanya dibentak. Mak tahu apa sih? Saya ini yang sekolah sampai ini, mak kan baca aja nggak bisa. Dia baru inget. Tapi yo gimana lagi? Dia mau minta maaf, maknya udah nggak ada, maknya udah meninggal. Kalau maknya masih ada, masih sempet dia minta maaf. Lah kalau maknya udah nggak ada, udah terlanjur. Selama maknya hidup dia gengsi atau gimana tidak mau minta maaf. Ya akhirnya ya sembuh. Dia orang alim, orang pinter, ya tidaklah anak-anaknya satu pun bisa baca Quran aja nggak ada anak-anaknya. Ya karena tadi kelawan sama orang tua. Ya secara dohir orang tua mungkin nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya. Tapi kan dengan usaha mereka, dengan keringat dan darah mereka, kita bisa seperti ini. Saya pribadi, asal ada tawaran sesuatu, ya nelpon mak, gini mak. Padahal saya udah tahu jawabannya, ya terserah kamu yang jalani kamu. Itu Pak intinya cuman basa-basi buat minta izin, minta restu. Bagaimana keadaan apapun orang tua ya wes dia itu wes jimat sakti. Jimat sakti. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ada kisah sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Beliau itu tinggalnya di Yaman. Beliau itu bukan orang kaya, orang miskin, tapi pengen sekali ngajak maknya berangkat haji. Saat itu nggak mungkin kalau nyewa kendaraan. Akhirnya dia itu tiap pagi naik turun bukit sambil gendong anakan sapi. Pedet kalau orang Jawa ya. Sampai pundaknya ini kalau orang Jawa Pak kapalan. Kapalan kalau orang Jakarta apa Pak? Kapalan ya, pundaknya ini. Sehingga orang-orang kampung itu melihat dia kayak orang stres. Tiap hari kok naik turun bukit sambil gendong anakan sapi. Tapi ternyata dia itu latihan supaya nanti cita-cita dari Yaman jalan kaki sampai ke Masjidil Haram, gendong pundaknya itu maknya. Nah akhirnya ketika cerita itu, tapi Rasulullah itu kan ya tidak butuh kabar langsung, wong yang ngabarin malaikat Jibril. Rasulullah itu sampai ngomong ke sahabat Abu Bakar sama Umar, nanti kalau ketemu seorang pemuda yang berkulit agak gelap, kemudian ada tanda pundaknya itu kapalan, minta didoakan sama si pemuda itu. Padahal sahabat Abu Bakar, Umar kan sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Itu pun masih disuruh untuk minta didoakan oleh si pemuda tadi yang namanya Uwais Al-Qarni. Itu saking karena baktinya ke orang tua. Sementara kisah yang satunya, siapa namanya? Alqamah ya? Alqamah yang durhaka mamak ini. Alqamah itu ahli ibadah, muridnya Rasulullah, tiap hari ya ketemu dengan Rasulullah. Tapi karena dia itu sering membuat sakit hati maknya, sakaratul mautnya susah. Ya mati-mati cengap. Itu ya buat contoh kita semua tentang ke orang tua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Man izdada ilman wa lam yazdad fit dunya zuhdan
lam yazdad minallahi illa bud. Man siapapun izdada yang bertambah ilman ilmunya fit dunya dalam urusan dunia, walam yazdad dan tidak nambah fit dunya dalam urusan dunia zuhdan zuhud. Zuhud itu orang yang menempatkan harta benda hanya di tangan, tidak sampai ke hati, sehingga ketika dia punya banyak nggak tinggi hati alias sombong, punya sedikit ya nggak kecil hati alias minder, dan seandainya hartanya itu berkurang atau bahkan hilang ya dia nggak sakit hati. Itu zuhud. Bisa jadi dia punya banyak tetapi hanya sekedar di tangan, tidak sampai masuk ke hati. Lah kita nggak punya apa-apa malah mikirin punya orang. Waduh, mobil begitu sepion patah itu berapa juta itu? Oh, yang punya mobil aja anteng-anteng loh. Kita yang nggak punya mobil ikut mikirin. Itu solarnya berapa? Itu solarnya berapa? Itu 2 juta itu sekali ngisi. Loh, yang punya aja anteng-antengan, kita yang nggak punya kok ya mikir. Pajaknya bertahun ya. Iya, pajaknya 1 tahun itu 1 motor itu. Oh, yang punya aja anteng-anteng aja, tenang aja. Kita yang nggak punya malah ikut mikir. Wah, rumah segede itu tuh ngepelnya berapa jam? Yang punya rumah malah nggak tahu, nggak pernah ngepel. Ya Allah, lah zuhud itu ya dipikirin wong itu ya urusan ibadahnya kok, tetapi dunianya itu hanya di tangan saja, nggak sampai ke hati. Lah orang makin nambah ilmunya kok nggak makin zuhud, lam yazdad minallahi illa buhdan, maka tidak menambah pada orang tersebut kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin pinter tapi makin rakus, berarti malah makin jauh ke Allah. Dulu waktu belum ngaji mah sholatnya rajin, begitu udah ngaji malah sholatnya belang-belang. Wah, bahaya ini begini. Makin ngaji malah sombongnya makin. Kemarin mah ketemu orang masih sebur apa, dan udah ngaji, sombongnya naudzubillah. Padahal ngaji yo ditanya, ngaji apa Mas? Wah. Sombongnya naudzubillah. Man asbaghal wudu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya